Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the Year of Preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan sebab oleh anugerahnya kita ada di tempat ini, amin. Kita datang kepada hadiratnya dengan rasa ucapan syukur. Dan saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Hampiri kanan kirimu, muka belakang, katakan engkau berharga, engkau luar biasa, semangat bagi Tuhan. Haleluya. Sebab kita adalah keluarga besar GBI Rock Lembah Pujian. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita di pagi hari ini, saya ajak Bapak Ibu untuk membaca kebenaran firman Tuhan dalam kitab Lukas 2 ayat yang ke-14. Kita baca bersama dan dengan suara lantang. 3, 2, 1. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan yang mencurahkan kemuliaannya, menyatakan kuasanya bagi kita pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Aba Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Layaklah Engkau Tuhan diagungkan, ditinggikan dari seluruh bumi Tuhan. Seluruh ciptaanmu datang kepadamu, memberikan persembahan yang harum di hadapan-Mu Bapa. Dan inilah hidup kami Tuhan, yang menjadi persembahan bagi-Mu. Kami datang menghadap tata kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah, untuk kemampuan, kekuatan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Aba Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami tabiskan ibadah ini di dalam satu nama yang berkuasa,
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita nikmati hadirat di tempat ini. Kami bawa yang terbaik bagi Engkau, Yesus. Seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami persembahkan di hadapan-Mu yang terbaik, Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami bawa yang terbaik bagi Engkau, Tuhan. Hidup kami dalam tangan-Mu. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu, Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau
Lebih lagi tepuk tangan bagi Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Bersukacitalah, sebab hari ini dijatuhkan Tuhan hanya bagi kemuliaan-Nya. Amin. Haleluya.
Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Umatnya rombong, kami nyatakan akan ku pikul salib-Mu. Cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Lembah pujian, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa. Oh, hatiku, amin. Sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, ku mau tetap bersyukur, senantiasa amin. Biar kehendak-Mu, ku mau tetap bersyukur, senantiasa. Dan hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, hari yang terbaik. Bersukacitalah, hey, hari yang terbaik. Come on, hey, hari yang terbaik. Sekali lagi, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Yes. Come on. Semoga kerajaan muliakanlah Raja-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Mari datang di hadapan Tuhan. Haleluya.
kembali saudara. Shalom semua warga kerajaan yang dilindungi and kept for Jesus Christ. Dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 itu adalah peringatan bagaimana bangsa Israel yang sudah dikeluarkan dari Mesir, tapi satu generasi itu semuanya tidak ada masuk ke tanah yang dijanjikan. Kecuali cuma 2 orang aja, yaitu Yosua dan Kaleb. Sebab berbeda spirit yang ada pada mereka. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 saya katakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Dikatakan di sana bagaimana mereka jatuh bersungut-sungut. Jangan lupa ya, ini masih tahun 5786 sekarang ya, 5786. Itu pay itu tuh mulut. Dosa bisa dari mulut. Percabulan tentu saja juga dengan mulut mulainya ya. Dan kita semua harus tahu, kalau merasa kamu tidak mungkin kalah, hati-hati. Dosa yang tersembunyi adalah merasa dirinya paling benar. Nah saudaraku, saya ini dulu waktu remaja belajar judo ya. Jadi saya suka melihat yaitu bagaimana pertandingan daripada seorang judoka wanita dari Jepang namanya Uta Abe. Uta Abe ini sejak 16 tahun jadi juara dunia. Selama 5 tahun tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Dan paling banyak bisa tahan 1 menit dengan dia. Luar biasa. Bersama dengan kakaknya Hifumi Abe, tahun 2024 pada waktu Olimpiade, mereka sudah bertekad untuk mengawinkan medali emas pria dan wanita judo. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Dia dikalahkan oleh seorang yang bukan yang sidit, bukan orang yang musuh yang hebat. Yang bahkan yang masih baru dari Uzbekistan. Dan pada saat itu dia menangis dan dia menangis. Kenapa? Dianggap enteng. Kalau saudara lihat latihannya Uta Abe, laki-laki aja nggak latihan seperti itu. Wah luar biasa. Tapi ada satu hal, menganggap enteng musuh, merasa diri pasti menang. Itu sesuatu yang berbahaya sekali. Karena itu setiap daripada kita harus ingat, roh itu penurut, tapi daging ini lemah. Karena saudaraku firman Tuhan berkatalah, pray, berdoalah dan berjaga-jagalah. Siaga dan waspada. Karena itu saya belajar sesuatu dari kejadian ini. Apa yang terjadi? Dia tidak terus menangis, dia bangkit. Dan 2025 dia memenangkan kejuaraan dunia. Ya, dia menangkan kejuaraan dunia, dia bangkit saudaraku. Dan dia mengalahkan yang juara Olimpiade. Itu yang mengalahkan juga lawannya. Luar biasa. Setiap daripada kita harus berhati-hati. Jangan merasa diri hebat. Jangan merasa diri arrive. Jangan merasa diri ini pasti tidak bisa jatuh. Mari kita berhati-hati. Siapa tahu kita jatuh. Kalau itu saya ingatkan. Jamu ya, jaga mulut ya. Jaga diri ya. Jaga pengajaran dan baru kita bisa jaga kawanan. Terutama juga jaga pikiran. Karena peperangan itu ada di sini. High minded itu dianggap tidak baik oleh Tuhan. Dan juga self-righteous. Merasa diri benar. Ini saudaraku. Dan firman Tuhan ini mengingatkan setiap ada kita. Terutama untuk saya. Kalau saya merasa diri, saya tidak bakal jatuh. Saya tidak mungkin kalah. Saya tidak mungkin dikalahkan. Hati-hati. Pelajaran daripada Uta Abe ini. Yang luar biasa. Dan salah satu yang saya lihat. Kan dia seorang judoka, dia potong rambutnya pendek. Tetapi yang lebih daripada itu, dia masuk dalam dunia fashion. Hati-hati saudaraku. Saya masih ingat juara dunia kita. Rudi Hartono main film saudaraku. Dan sejak itu sedikit sempat merosot prestasinya. Karena itu kita sebagai tentara Tuhan, sebagai pemenang dalam Kristus. Mari kita berhati-hati. Siaga, waspada. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan. Di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya.
Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, sungguh sangat kami bersyukur Tuhan. Segala hal yang kami terima sampai detik ini, biarlah Engkau Tuhan yang Maha Tahu menyelidiki hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Lah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati, aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati, aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Lalu lihat kebaikan-Mu
Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini Tuhan, karena kami boleh berkumpul, kami boleh menyembah-Mu. Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Engkau perkasa Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Engkau mengasihi kami semua. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa. Beri kami kerendahan hati Tuhan. Beri hati kami yang taat Tuhan. Untuk kami boleh belajar. Kami boleh mendengar. Dan kami boleh Tuhan mengerti isi hati-Mu Tuhan. Kau ambil alih seluruh kegiatan acara kami, ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya tidak perlu memperkenalkan diri ya Bapak Ibu karena ini rumah saya sendiri. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kesempatannya saya boleh ada di tempat ini, boleh berdiri di tempat ini dan boleh sharing menceritakan bagaimana Tuhan Yesus baik sekali dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Bulan ini kita masuk ke dalam tema waspada atau hati-hati, kita siap-siap jaga seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita tadi di dalam firman-Nya. Kami percaya bahwa itu adalah hal yang harus kita kerjakan bersama ya Bapak Ibu. Waktunya udah sangat dekat buat kita semua. Dan kita harus tetap berjaga-jaga supaya kita seperti 10 darah yang bijaksana. Amin. Pelita kita gak pernah habis, minyak kita gak habis. Kita selalu siap, selalu ada persediaan di kita. Nah, baik Bapak Ibu, hidup di dunia yang seperti sekarang ini saya percaya tidak mudah bagi kita semua ya. Yuk kita masuk dulu. Jagalah hatimu. Nah, ini adalah judul dari khotbah pada pagi hari ini. Kita belajar untuk menjaga hati kita Bapak Ibu ya. Nah, di dunia ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan korupsi, penuh dengan tipu daya, penuh dengan gangguan. Keadaan hati kita menjadi sangat penting Bapak Ibu. Di mana perjalanan kita bersama Tuhan itu sangat ditentukan dari sikap, kondisi hati kita. Bagaimana kita hidup itu ditentukan dari hati kita Bapak dan Ibu. Untuk itu kalau Bapak Ibu senang ayat hafalan, karena saya juga guru sekolah minggu. Jadi kita selalu ada ayat hafalan. Jadi kita belajar dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya percaya ayat ini bukanlah ayat yang asing ya bagi Bapak dan Ibu. Bahkan ayat ini sudah kita hafal, kita sudah tahu ayat ini sejak dahulu. Bagaimana bahwa dengan menjaga hati kita bisa memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik. Jadi hati ini adalah pusat ya Bapak Ibu. Di dunia ini banyak orang fokus untuk menjaga apa Bapak Ibu? Menjaga nama baik, menjaga reputasi, menjaga hartanya, menjaga rumahnya, menjaga pekerjaannya. Tetapi banyak orang juga lupa untuk menjaga hatinya. Penting bagi kita untuk menjaga hati kita. Maka dari itu firman Tuhan hari ini mengatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada hukum sebab akibat Bapak Ibu di dalam ayat ini. Ya, kalau kita jaga hati kita maka memancarkan sebuah kehidupan. Tidak hanya itu Bapak Ibu. Ayat yang satu ini simple ini ternyata banyak sekali yang dapat kita pelajari. Kehidupan juga yang dikatakan di dalam ayat ini adalah kehidupan secara menyeluruh. Kehidupan dalam multidimensi Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar hidup seperti kita bernafas hari ini, bios. Tapi juga hidup zoe. Di mana semua hidup di dalamnya dari segi semua dimensi. Mari kita pelajari bersama-sama pagi hari ini. Saya harus mendekat ini kayaknya ya. Iya. Memang kita harus mendekat kepada Tuhan Bapak Ibu ya supaya terhubung ya. Oke. Mengapa kita harus menjaga hati? Karena hati itu harus dijaga supaya nggak tercemar Bapak Ibu. Tercemar apa? Tercemar dari pikiran kita.
Karena hati itu juga perlu asupan ya. Jadi kayak perlu makan gitu ya. Jadi kita harus menjaga hati kita supaya pikiran yang jahat itu tidak merusak dari kualitas hidup kita. Nah, secara sosial kenapa kita harus menjaga hati kita? Karena hati kita ini mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Artinya hati yang baik itu menghasilkan ucapan, tindakan yang penuh kasih. Tindakan yang positif. Sedangkan hati yang gak terjaga itu cenderung untuk konflik. Bahkan rela kalau sampai hubungan relationship-nya menjadi rusak. Bapak Ibu pernah gak sih ketemu dengan orang yang vibe-nya itu negatif banget? Ya? Kalau ketemu, hai apa kabar? Dia bilang capek. Masalah gue banyak. Halo, masalah itu gak usah diundang, pasti datang. Pasti banyak lagi, siapa yang gak ada masalah? Ada di kuburan, udah gak ada masalah. Itu pun kalau gak bayar MPUK ada masalah ya. Saya mengingatkan Bapak Ibu ya, jadwalnya udah deket, oke? Nah, jadi vibe-nya tuh negatif banget Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu gak suka ya ketemu dengan orang, walaupun kita gak ngomong ya secara frontal, gue gak suka lo ketemu lo negatif banget gitu. Kali kita gak ngomong kayak gitu ya. Tapi saya percaya kita lebih suka ketemu orang yang vibe-nya positif, bener gak sih? Yang kalau ketemu, gimana hari ini? Dahsyat bro. Walaupun jujur ya, tagihan setumpuk. Tapi masih percayalah Tuhan pasti tolong. Nah, kita ketemu orang yang seperti ini, buat kita dapat energi yang positif gitu loh dari dia. Bener gak sih? Pasti kita gak mau ketemu orang-orang yang membuat kita menjadi lebih suntuk, membuat kita lebih gak bergairah, membuat kita lebih kelihatan jutek gitu ya. Kita gak suka ketemu orang seperti itu. Jelas-jelas Bapak Ibu, yang kayak gitu aja kita gak sukain gitu ya. Nah, makanya saya bilang secara sosial, apa yang ada di dalam hati kita itu terlihat. Bapak Ibu nggak mungkin gini, supaya kelihatan baik, saya ngomongnya baik-baik aja. Saya kasih tahu, itu namanya drama, oke? Kalau Bapak Ibu mau supaya terus kelihatan baik, itu namanya drama seri, oke? Karena nggak mungkin bisa dipertahankan. Sampai satu titik, kelihatan tuh aslinya semua. Kita udah nggak bisa nutupin lagi, drama serinya tamat. Kita udah nggak bisa, karena apa? Apa yang di dalam hati kita pasti akan terpancar keluar. Kalau Bapak Ibu suka yang negatif, saya percaya kok. Kesenggol dikit juga ngumpat gitu. Itu yang keluar. Karena apa yang ada di dalam hati itu ada di situ. Kita keluar secara spontan ya. Walaupun nanti sorry keceplos gitu ya. Tapi tetap aja itu dari hati kan gitu. Jadi ada hubungannya, ada koneksinya Bapak Ibu. Terus secara spiritual. Jika seseorang selalu mengarahkan hatinya kepada Tuhan, maka hidupnya selaras dengan kehendak Tuhan. Kalau Bapak Ibu taruh semua kekuatan Bapak Ibu pada diri sendiri, Bapak Ibu juga tidak bisa menyelaraskan hidup Bapak Ibu dengan Tuhan. Jadi secara spiritual itu juga berhubungan ya Bapak Ibu. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Saya percaya kita ingin selaras dengan Tuhan. Kita ingin berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang sering didengar. Itu sering yang kita ucapkan. Kalau ditanya, Bapak, Ibu, goalnya apa? Mimpinya apa? Jawabannya pasti rohani banget. Saya pingin sesuai kehendak Tuhan. Saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu rohani banget jawabannya. Tapi bagaimana cara mengeksekusinya? Bingung. Kadang-kadang itu abstrak jadinya buat kita Bapak Ibu ya. Yuk. Kita mau belajar pagi hari ini bagaimana menjaga hati kita. Hal yang paling simpel, hal yang paling sederhana. Kenapa penting bagi kita untuk menjaga hati? Hati itu bahasa Ibrani kunonya itu lev. Artinya itu pusat, center of everything. Keberadaan di dalam diri manusia, hati itu adalah pusat dari segala. Tidak hanya segala aktivitas, segala kesehatan, segala pun dari dimensi kehidupan kita itu berpusat dari hati Bapak Ibu. Ya, karena apa? Di dalam hati itu mengandung beberapa aspek. Ada aspek pemikiran, intelektual, itu ada dari situ. Mulai dari sana, mulai dari hati.
aspek emosi, perasaan kita, itu juga startnya dari hati kita. Terus kemudian kehendak, motivasi, ini jalannya bareng ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya kehendak, maka didorong oleh motivasi supaya bisa terjadi gitu ya. Terus kemudian spiritual dan moralitas itu juga berhubungan ya Bapak Ibu. Kita mau bedah satu-satu yuk pagi hari ini. Supaya nggak kesini terus mendekatnya, kita kesini sekarang ya. Oke, jadi aspek pemikiran dan intelektual. Kejadian 6 ayat 5 dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi. Bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bapak Ibu kalau membaca ayat ini, membaca ini kan ada ceritanya ya tentunya ya. Ini kan saya hanya ambil sepenggalan aja gitu. Nah kita bisa lihat bahwa di ayat ini dikatakan kok bisa sih manusia tuh sejahat itu? Kenapa? Karena kecenderungan hatinya berbuat yang jahat. Artinya hatinya tuh dipenuhi dengan hal-hal yang jahat aja. Hal-hal yang licik, hal-hal yang gak ada baik-baiknya lah gitu. Mungkin kita juga pernah ngerasain ya seperti itu gitu. Kita pingin memikirkan sesuatu yang baik tapi kenapa kita bahkan memikirkan yang jahat akhirnya. Tapi tentu saja itu ada penyebabnya ya Bapak Ibu ya. Nah Tuhan tuh sedih Bapak Ibu. Kalau ngelihat manusia hatinya dipenuhi dengan kejahatan. Ini juga yang ada di ayat itu kalau Bapak Ibu lanjutkan membaca. Harusnya ini udah lewat ya. Ini kan di awal-awal tahun ya bacaan ini. Hati Tuhan tuh betul-betul sedih. Kalau ngelihat manusia itu isinya berbuat jahat. Karena sejujurnya DNA Bapak Ibu dan saya itu DNA kebaikan. DNA kita tuh DNA Kristus Bapak Ibu. Jadi yang ada di dalam diri kita, kromosom kita yang dari Tuhan, itu segala sesuatu yang baik. Kan makanya Tuhan sedih, kenapa ini gak dari saya gitu ya, seperti itu. Ini yang kita sebut pemikiran kita, kognitif, intelektual kita itu berhubungan dengan hati kita. Secara emosi, secara perasaan. Mazmur 37 ayat 8 mengatakan berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Berawal dari marah Bapak Ibu. Bukan cuma sekedar marah, tetapi marah yang sampai Bapak Ibu tuh simpan banget marahnya sampai ingin rasanya membalas. Dikatakan apa? Ujung-ujungnya kejahatan. Saya nggak bilang Bapak Ibu nggak boleh marah ya. Kita nggak bahas itu. Tapi saya mau bahas adalah emosi dan perasaan. Kalau hati kita dipenuhi dengan emosi negatif, maka perasaan negatif itu juga yang ada di dalam diri kita. Yang terjadi kita akan merancang rancangan-rancangan yang jahat. Baik itu mau untuk ngejatuhin orang, untuk ngebalas dendam, hanya untuk memuaskan keinginan kita. Tetapi kalau emosi positif, emosi yang baik, kebahagiaan, penuh kasih, itu ada di dalam diri kita. Pasti juga kita akan memiliki perasaan bahagia, perasaan happy, perasaan dikasihi, diberkati. Itu ada di dalam hidup kita. Jadi penting ya Bapak Ibu ya untuk kita menjaga hati. Berikutnya, kehendak dan motivasi. Amsal 16 ayat 19 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bapak Ibu, kehendak itu adalah kita tuh pinginnya apa gitu ya, keinginannya tuh apa. Sedangkan motivasi itu menjadi pendorong. Menjadi pendorongnya untuk sebuah tindakan. Jadi kalau motivasi dari keinginan diri sendiri, yang ada ujung-ujungnya adalah lelah, capek, frustasi. Kita merasa gagal. Kalau berangkat dari kehendak kita sendiri. Tapi bila motivasi itu berpusat pada Allah, maka Tuhanlah yang menuntun dan mengarahkan langkah kita.
Sehingga hikmat itu yang melampaui segala akal budi pemikiran kita, Tuhan berikan. Sehingga Bapak dan Ibu dan saya, kalau kita sedang mengerjakan proyek atau kita sedang mengerjakan pekerjaan besar pun, kita akan bisa ngomong dengan hati yang legowo dan besar bahwa apapun hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Saudara nggak punya ambisi negatif. Jujur ya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan itu kadang dilihat loh oleh generasi, oleh anak-anak kita. Tanpa kita mengomong apapun mengucapkannya. Bagaimana gaya Bapak Ibu memimpin perusahaan. Bagaimana gaya Bapak Ibu memimpin karyawan. Bagaimana gaya Bapak Ibu untuk menyelesaikan konflik yang ada. Kita nggak pernah cerita, kita nggak pernah ngomong. Tetapi anak-anak kita, baik anak rohani maupun anak kandung maupun anak sendiri, ngelihat gimana orang tuanya menyelesaikan. Mereka akan melihat kita. Dan mereka akan belajar itu dari kita. Sama Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu memiliki motivasi yang benar, Bapak Ibu memiliki kehendak yang benar, Bapak Ibu bekerja dengan benar, Bapak Ibu berjalan bersama dengan Tuhan yang benar, maka Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu juga akan melihat hal itu. Saya masih ingat Bapak Ibu, waktu KLC yang lalu saya ada di sesi wanita waktu itu. Ada acara anak disuruh ngomong tentang ibunya waktu itu ya. Coba kamu ngomong bagaimana mamamu menurut kamu begitu ya. Nah mungkin ibunya ada di sana sih. Jadi ibunya dengar anaknya ngomong tentang ibunya itu apa, gambaran ibunya. Saya iseng Bapak Ibu. Detik itu juga saya chat anak saya. Saya chat anak saya bilang, kalau menurut kamu mami itu kayak apa? Saya langsung chat. Saya chat anak-anak saya gitu ya, karena anak saya tuh banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi saya chat. Yang lucu, apa yang kamu teladanin dari mami? Saya tanya begitu ya Bapak Ibu. Anak saya tuh masih ada satu yang nanya gini, neladanin itu apa ya mami? Saya gampang jawabnya, tanya sama ChatGPT aja deh. Tapi kamu ngepromnya bener ya, saya bilang. Kalau kamu ngepromnya gak bener, jawabannya gak bener tuh. Aku bilang itu ya, kamu tanya ChatGPT aja gak usah tanya mami apa itu meneladanin. Anak-anak sekarang bingung ya Bapak Ibu, banyak bahasa Indonesia baku suka banyak bingung ya. Nah saya tanya begitu ke mereka. Di luar dugaan saya Bapak Ibu, jawabannya macam-macam banget ya. Jawaban saya bilang gak ada perasaan sedih, gak ada perasaan apa ya, mami jawab terima, apapun yang kamu tulis mami terima ya. Jadi saya masih simpen, saya bintangin di WA saya Bapak Ibu ya, supaya menjadi motivasi bagi saya. Karena saya percaya ya Bapak Ibu, buat saya adalah single mom Bapak Ibu. Saat ini posisi saya single mom dengan 2 tahun lebih ya saya ditinggal suami saya sudah berpulang. Buat saya gak mudah gitu loh menjadi single mom, walaupun anak saya udah gede-gede. Anak saya udah besar-besar gitu. Tapi tetap aja setiap kehidupan tuh ada season dan musim-musimnya di dalam kehidupan ya. Dan setiap musim itu punya masalah sendiri-sendiri Bapak Ibu. Punya kesulitan sendiri-sendiri. Jadi benar-benar gak mudah buat saya saat ini untuk menghadapi anak-anak saya. Tapi saya cuma percaya bahwa Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu menolong. Waspadalah, jagalah hati bagaimana musuh menyerang hati Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu ya. Musuh itu bisa menyerang. Yang pertama yaitu melalui kepahitan. Kenapa Bapak Ibu dan saya bisa kepahitan? Karena kepahitan gak ada vaksinnya, bener ya. Emang gak ada vaksin untuk menghindari kepahitan. Saat ini belum ditemukan gitu kan. Tapi bukan itu Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu dan saya bisa kepahitan? Karena ketidakmampuan atau tidak tersedianya pengampunan. Artinya Bapak dan Ibu dan saya tidak bersedia mengampuni. Tidak mampu untuk memberikan pengampunan. Maka Bapak dan Ibu mengalami kepahitan sama dengan saya kalau saya juga tidak mau mengampuni. Kepahitan itu berhubungan erat dengan pengampunan Bapak Ibu. Kalau kita bisa mengampuni maka kita
tidak lagi mengalami namanya kepahitan. Bu Foni nggak tahu kayak apa itu susahnya. Kalau boleh saya blender deh gitu. Bu, saya udah ngerasain, saya pun juga ngerasain yang sama. Mungkin kalau di posisi yang sama saya mungkin akan melakukan hal yang sama dengan ibu. Tapi kita punya pilihan. Pilihan kita yaitu kita mau tinggal di dalam kepahitan atau kita mau keluar sebagai pemenang. Kita mau dibebaskan, kita mengampuni. Saya tahu gak gampang Bapak Ibu, tetapi saya sering diperhadapkan dengan hal seperti ini dalam kehidupan saya. Dan saya juga memilih untuk mengampuni. Kemudian melalui hawa nafsu dan kenajisan. Hawa nafsu di sini tidak hanya berbicara tentang hal yang berhubungan dengan seksualitas Bapak Ibu ya. Tetapi saya bicara juga bahwa hawa nafsu ini ada hubungannya juga dengan soal makan-memakan Bapak Ibu. Makanan kita itu juga bisa menjadi sesuatu yang men-trigger kita ya. Itu menjadi hawa nafsu kita gitu ya. Bapak Ibu di sini siapa yang siap berpisah dengan gorengan? Ayo, siapa yang siap berpisah dengan gorengan? Gak makan yang digoreng-goreng. Senyum semua. Kalau sudah kayak gitu. Karena kita tahu padahal kalau kita konsumsi gorengan berlebih-lebihan bagus gak untuk kesehatan kita? Enggak bagus, tapi kita mengumbar hawa nafsu kita. Tahu goreng, tempe goreng, ayam goreng, semua serba digoreng. Saya bukan bilang enggak boleh Bapak Ibu, tetapi belajarlah kita untuk menahan. Hawa nafsu itu bukan saya enggak ngomong yang gede-gede Bapak Ibu ya. Saya ngomong yang simpel-simpel aja yang ada di hadapan Bapak Ibu loh. Yang dalam konteks seharian aja. Ayo, yang manis-manis. Bukan saya loh, saya manis memang ya. Oke, yang manis-manis Bapak Ibu. Siapa yang sanggup berpisah dengan manis-manis? Minuman yang manis, kue yang manis, apalagi kalau KM. Wih seru ya bawaannya. Terus bisa nggak Bapak Ibu maunya 21 hari detox tanpa gula gitu. Bisa nggak? Pasti bisa loh harusnya ya. Warga kerajaan Allah bisa dong ya. Nah. Ternyata nggak semudah itu ya Bapak Ibu ya. Itu hal yang simple, hal yang sederhana dalam hidup kita. Oke, tapi itu bisa juga menyebabkan menjadi musuh yang menyerang kita. Kemudian melalui ketakutan dan kekhawatiran. Itu juga menyebabkan hati kita menjadi kacau Bapak Ibu. Kalau kita ada ketakutan dan kekhawatiran dalam hati kita. Berikutnya tipu daya dan kebohongan. Itu juga menyebabkan kita hancur. Bapak Ibu jadi penting ya buat jaga hati. Saya mau menunjukkan sesuatu Bapak Ibu. Yaitu diagram zona kehidupan. Diagram ini berkata bahwa ada comfort zone. Ada zona di mana Bapak Ibu itu nyaman di dalamnya. Ya, nyaman banget. Sehingga Bapak Ibu gak mau keluar dari zona itu. Karena saking nyamannya. Karena di luar zona comfort zone itu ada zona yang disebut dengan fear zone. Ada zona ketakutan, ada zona kekhawatiran. Takut gagal, takut dibully, takut dibilang gak berhasil, takut diejek, takut banyak ketakutan yang belum tentu itu terjadi. Dan kemungkinan besar 90% tidak akan terjadi gitu loh Bapak Ibu. Ketakutan itu. Kalau kita berhasil keluar dari siklus zona ketakutan dan fear zone tadi, maka Bapak Ibu dan saya akan pindah kepada zona berikutnya yang disebut dengan learning zone, zona belajar. Kita akan belajar untuk percaya 100% kepada Tuhan. Kita akan belajar bahwa ada pengharapan di dalam Kristus. Kita akan belajar Bapak Ibu, masalahku boleh besar, tetapi aku harus jaga hatiku supaya tetap fokus kepada Tuhan. Saya boleh sakit, tetapi hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Bapak Ibu akan belajar dari situ. Setelah Bapak Ibu belajar dari sana, maka Bapak Ibu dan saya akan masuk kepada zona berikutnya yang disebut dengan zona bertumbuh. Disitulah kita bertumbuh pengenalan kita akan Kristus yang sesungguhnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tolong jangan diam di dalam comfort zone. Bapak Ibu ingat ya,
Pak Arifin sering ngomong apa? Know your God, and then know your enemy. Siapa musuh kita Bapak Ibu? Bapak Ibu bilang nih, iblis, bufoni, penghulu udara. Iya, saya tahu ada iblis, ada penghulu udara. Jangan lupa, your comfort zone is your enemy. Comfort zone saudara dan saya itu adalah musuh terbesar. Magernya kita itu adalah musuh terbesarnya kita Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu kita masuk ke zona-zona yang berikutnya. Indah Bapak Ibu di sana itu. Di learning zone itu indah kita belajar. Di growth zone lebih indah lagi. Ya, karena apa? Di situ kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana menjaga hati yang efektif ini? Saya kasih yang paling efektif ya Bapak Ibu ya. Efektif artinya udah teruji ya Bapak Ibu. Yaitu pertama, penuhi dengan firman Tuhan. Berikutnya, jaga mata dan telinga. Jadikan doa sebagai gaya hidup dan berjalan bersama Roh Kudus. Mari kita lihat satu persatu. Penuhi dengan firman Tuhan. Gak ada cara lain buat kita untuk memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita dengan firman Tuhan selain dengan membaca Alkitab setiap hari. Gak ada cara lain Bapak Ibu. Dan merenungkan firman Tuhan. Membaca dan merenungkan itu berbeda. Tidak sama. Ya, kalau membaca ya baca aja. Pokoknya baca. Gak ngerti Bu, ora popo gitu. Saya bilang baca aja terus. Baca. Tadi sempat ngobrol ya di situ dengan di depan nih teman-teman KM saya yang luar biasa. Komitmen loh, 1 hari 4 pasal. Katanya kalau 1 hari 4 pasal, konon satu tahun Anda sudah menyelesaikan 1 Alkitab. Cuman 4 pasal. Jadi coba gak ngerti, gak apa-apa, baca aja. Pokoknya baca aja. Nah, merenungkan itu berbeda. Bapak Ibu ambil 1 ayat atau 2 ayat, renungkan. Bedah, cari tahu latar belakangnya apa ayat ini kapan kejadiannya, kenapa kok ada ayat ini untuk siapa ayatnya. Nah, Bapak Ibu merenungkan apa yang dimaksud dari ayat ini, itu merenungkan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu saya boleh tanya ya, ada gambar di situ saya taruh di situ. Bapak Ibu tahu nggak itu gambar makanan apa ya? Kata David, salad gitu ya kata. Terus ada yang bilang ini gado-gado, ada yang bilang ini sayur asem, rujak. Sesungguhnya saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saya aja yang naruh di PPT gambar itu, makanan itu, saya juga nggak tahu itu makanan apa. Saya juga nggak tahu itu makanan apa Bapak Ibu. Kenapa? Saya cuma mau bilang, yang saya tahu, kalau ini makanan ini real, benar-benar ada, nyata, saya makan, maka saya akan sehat. Itu yang saya tahu. Karena ini sayur. Ya. Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan. Kadang kita nggak perlu tahu. Tapi Bapak Ibu perlu makan. Bapak Ibu nggak perlu tahu namanya. Bapak Ibu perlu makan. Oke? Saya bersyukur ya, banyak kepala mengangguk. Berarti setuju bahwa akan komitmen 1 hari 4 pasal bersama dengan saya. Amin. Wow, luar biasa. Nanti kalau semua hari, kalau andai kata yang belum mulai start hari ini 4 pasal, nanti Natal 2026 bersama-sama kita rayakan. Bahwa kita habis 1 Alkitab, kita baca bersama-sama ya. Oke, nah Bapak Ibu, yang kedua jaga mata dan telinga.
Penting bagi kita untuk menjaga mata dan telinga. Karena mata telinga itu adalah gerbang untuk menuju hati Bapak Ibu. Melalui penglihatan, pendengaran seseorang dapat memfilter apa yang masuk ke dalam pikiran dan mempengaruhi hatinya. Bapak Ibu, ada orang yang senang banget dengerin sesuatu yang negatif, gosip lah, apalah, segala macam yang negatif. Maka yang keluar pun akan begitu. Apa yang Bapak Ibu tonton, yang keluar juga akan begitu. Sama dengan komputer Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh nginput data apa di komputer. Kan di-input dulu tuh datanya. Waktu dibutuhkan, dikeluarkan. Supaya hasilnya akurat ya pasti akan di-input, itulah yang keluar hasilnya. Demikian pula dengan hati kita Bapak Ibu. Jadi jagalah mata dan telinga kita. Kita belajar dari Daniel. Daniel itu adalah orang yang hidup di zaman Babel, di kerajaan Babel. Kerajaan Babel itu adalah kerajaan yang penuh dengan kemewahan Bapak Ibu. Penuh dengan kemewahan pada zaman itu ya, megah, mewah. Saya membayangkan pada saat saya membaca Daniel, kitab Daniel itu salah satu kitab favorit saya ya. Terus saya gini, kalau aku jadi Daniel, begitu setelah saya baca, aku dipilih dari sekian ratus pemuda menjadi orang-orang pilihan. Sudah terjadi eliminasi ya Bapak Ibu ya. Kan dibuang tuh yang gak ada. Ini dianggap unggul, pinter, berbakat, dipilih, dikhususkan. Gimana perasaanku? Pertama pasti sombong dong. Gue loh dipilih. Bisa jadi ya Bapak Ibu ya. Terus kedua, dikasih full fasilitas. Makanan-makanan raja, sama yang dimakan dengan raja, minum-minumnya sampai dengan raja. Hidupnya penuh dengan fasilitas. Apa yang dilakukan? Kalau saudara dan saya hidup persis gantiin posisinya Daniel pada saat itu. Saudara dan saya ngapain? Kalau saya ya, mungkin saudara lain ya. Kalau saya tulis gini, gaspol. Tak nikmati, ini belum pernah, makanan ini belum pernah, makanan ini belum pernah, minum ini belum pernah. Ya, saudara bayangin. Fasilitas kadang yang banyak yang disediakan buat kita, tidak semuanya baik ternyata. Saudara belajar itu enggak sih dari Daniel? Daniel 1 ayat 8 berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya terhadap santapan raja. Dia memilih untuk memakan sayur, biji-bijian, dan minum air. Yang ada bilang gini, wah kalau vegan mah Bu Foni, saya bisa kekurangan nutrisi, saya bisa malnutrition. Gak ada proteinnya. Halo, siapa yang bilang? Kita aja yang gak baca dengan baik dan gak belajar dengan baik. Banyak biji-bijian punya nutrisi, protein jauh lebih tinggi daripada hewani. Bapak Ibu, kita gak bahas itu, tapi kita belajar dari Daniel. Artinya gini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dia sudah punya komitmen bahwa dia harus jaga mata, jaga telinga. Dan Daniel berdoa 3 kali dalam sehari Bapak Ibu. Kalau Daniel aja berdoa 3 kali dalam sehari, siapa kita? Kok berdoanya cuma pas makan? Jadi, jadikan doa sebagai gaya hidup, membangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa kita harus berdoa? Karena kita akan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Pada saat saudara dan saya berdoa, kita sedang mengakui bahwa kita sedang tergantung kepada Tuhan. Pada saat saudara dan saya berdoa, kita meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus saja berdoa kok. Kok kita berani-beraninya gak doa gitu ya. Terus kemudian menerima bimbingan dan hikmat. Bersyukur, memohon dan pengampunan, mengakui dosa-dosa kita. Membawa kedamaian. Bapak Ibu, doa itu membawa kedamaian di dalam hati kita dan memberi kita kekuatan. Dan juga melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu luar biasa ya. Doa itu begitu luar biasa. Kekuatannya, kuasanya. Tapi yang ada kita suka kalau doa itu kayak orang bawa daftar belanjaan. Permohonannya lebih panjang daripada ucapan syukurnya. Karena daftar belanjaannya panjang ini. Jadi mohon ini, mohon itu, mohon ini gitu ya. Kita lupa
bahwa berdoa adalah bagian dari mengucap syukur kepada Tuhan. Berdoa adalah kita mau deklarasi bahwa Tuhan kita adalah Allah yang perkasa dan berdaulat atas kehidupan kita. Berjalan bersama Roh Kudus. Roh Kudus adalah sebuah pribadi Bapak Ibu. Jadi penting ya bagi kita untuk berjalan bersama Roh Kudus. Supaya memudahkan saya bilang 3M. 1, Roh Kudus itu berfungsi membimbing hati. Roh Kudus itu berfungsi memperbarui hati. Dan Roh Kudus itu menghasilkan buah yang baik. Bapak Ibu, ini bukan pilihan. Bagian ini buat kita orang Kristen bukan pilihan. Tetapi sebuah keharusan, mandatori. Karena apa? Kalau pilihan tuh optional ya. Seperti saya menawarkan sesuatu ke Ibu Bella. Bu Bella, ini ada es krim mau vanila atau stroberi. Nah pilihan ya Bu ya. Pilih coklat atau saya bilang vanila, kalau saya minta coklat ya malah keluarnya. Saya bilang, nah mungkin Bu Bella bilang stroberi gitu ya. Bu Bella suka stroberi gitu ya. Bu Bella bilang stroberi itu pilihan Bapak Ibu. Tapi kita tidak ada pilihan. Kita orang Kristen gak punya pilihan. Mau jalan gak ya sama Roh Kudus? Halo. Kita tidak sedang dikasih pilihan. Tetapi kita memang harus berjalan bersama Roh Kudus Bapak Ibu. Roh Kudus itu pribadi, bisa diajak ngomong. Dia pribadi yang bisa didukakan. Kalau kita nyeleneh, ya dia berduka. Karena dia pribadi. Jadi coba deh Bapak Ibu, aktifkan roh penghibur, roh penolong yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi berjalanlah bersama Roh Kudus dan itu sebuah keharusan dan saya percaya kita bisa menjaga hati kita dari segala kecemaran dosa dan pengaruh dunia. Bapak Ibu, saya masih ingat pada saat kejadian banjir yang lalu, banjir yang baru-baru ini, posisi saya tidak sedang di Indonesia pada saat itu. Saya mendarat, anak saya langsung bilang, Mami ada banjir loh di Denpasar. Oh ya? Wah, saya mendaratnya kebetulan pagi banget Bapak Ibu ya. Terus saya bilang, masa mana beritanya gitu kan. Kita langsung duduk di situ sambil kita breakfast, makan pagi. Saya ngeliat gitu. Saya sedang transit ya Bapak Ibu untuk pindah pesawat lain waktu itu. Nah, saya ngeliat beritanya seperti jujur Bapak Ibu, saya ada sedikit menyesal kenapa saya berangkat waktu itu gitu. Saya berpikir bahwa saya itu harusnya nggak di sini saat ini gitu. Hati saya itu ada di Bali karena ngelihat saya langsung WA teman-teman KM, saya langsung WA orang tua murid TK Tunas Harapan, ya saya langsung WA di situ ya. Ini ada Bu Aci, ada teman-teman ya tahu. Gimana, siapa yang terdampak dan sebagainya. Kita langsung bikin list dan daftarnya. Saya merasa gini, aku tuh ngapain ya? Aku kenapa gak bisa pulang? Saya mau pulang gitu ya. Saya mau pulang, saya mau di situ. Saya lupa saudara. Roh Kudus dengan lembutnya berbicara. Mau ngapain? Kamu jadi superhero. Pulang. Rancanganku bukan seperti itu. Kamu akan lihat. Saya merasa Bapak Ibu. Kalau di TK Tunas Harapan itu saya nggak hadir di sana. Akan nggak bisa berjalan dengan baik pada saat harus mengarrange bantuan dan sebagainya gitu. Saya kasih tahu Bapak Ibu pagi hari ini di atas mimbar ini. Saya salah. Karena Tuhan Yesus Roh Kudus bisa menggerakkan ibu-ibu, orang tua murid bersama komite sekolah langsung gercep siapin kasur, siapin bahan makanan, naik motor Ibu Aci, kirim makanan ke kiri ke kanan ke semua orang tua murid yang berdampak. Bu, Pak, sekolah kami sekolah gratis. Ini yang saya bisa belajar dari mereka. Kita bukan memberi dari apa yang menjadi kelebihan kita. Tapi kita justru memberi dari apa yang menjadi kekurangan kita. Saya nggak lihat fotonya dari jauh, saya cuman Tuhan thank you.
1 kali 24 jam. Kasur yang udah ngambang itu udah gak tahu kemana, udah diganti sama teman-teman. Hari kedua mereka masih keliling untuk antar ini dan itu Bapak Ibu. Roh Kudus bilang apa? Kamu lihat apa yang aku kerjakan. Luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau kita punya hati dan kita berjalan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, tadi itu semua adalah cara bagaimana kita menjaga hati kita. Kalau Bapak Ibu merasa gini, Bu aku udah nih jaga hatiku. Aku pingin tahu udah sampai di mana perjalanan menjaga hati saya, keberhasilan saya, capaian saya. Nah kalau orang belajar ada capaiannya ya Bapak Ibu ya. Ada assessment, ada rubriknya untuk melihat kita udah sampai di mana. Hari ini saya kasih checklist ya. Jadi ini adalah checklist, Bapak Ibu bisa melakukan self assessment. Jadi bisa menilai diri sendiri, tanda-tanda hati yang udah terjaga. Bapak Ibu bisa centangin diri sendiri ya, kalau mau di capture yang ini Bapak Ibu ini penting. Karena nih kalau rubrik itu kalau orang sekolah untuk ngelihat nilainya gitu ya. Oke, 1, ada kedamaian dalam keadaan apapun. Bukan berarti Bapak Ibu tidak ada masalah. Bapak Ibu ada masalah tapi Ibu gak panik. Ya, nggak panik karena kita tahu pasti akan ada jalan keluarnya gitu loh. Nah, kedua, cepat mengampuni, lambat menjadi marah. Siapa yang masih jatuh bangun di nomor 2? Gak apa-apa, saya juga sama ya. Kita masih terus berlatih. Oke, menghasilkan kata-kata yang positif dipimpin oleh Tuhan. Kalau anakmu mecahin piring di rumah, mecahin gelas, kita nggak keluar lagi kata-kata yang menyakitkan. Tapi kita akan bilang, gak apa-apa nak dipecahin supaya mami bisa beli yang baru ya. Sambil senyum, oke? Terus dia menunjukkan iman, kepercayaan yang tak tergoyahkan. Jadi kita tahu gak bisa dengan mudahnya kita diganti gitu loh Bapak Ibu. Iman kita. Gak bisa dengan mudahnya ditukar. Dengan jabatan, dengan apapun, kekayaan. Gak gampang ditukar dengan itu. Karena kita gak tergoyahkan. Ini checklistnya. Silahkan Bapak Ibu nanti ya kita cek-cek hati kita. Mungkin kalau kita check up dokter itu berapa bulan sekali. Tapi lakukanlah check up hati gitu ya. Nah, sorry. Waktu saya udah habis nih ya. Bapak Ibu ini saya mau bersaksi sedikit boleh ya. Saya tadi cerita bahwa saya single mom. Udah 2 tahun lebih saya ditinggal suami saya. Dan setelah beberapa bulan saya ditinggal oleh suami saya ngomong ke anak saya bahwa saya ada hipertensi. Sehingga anak saya bilang, selama ini ke dokter enggak mami? Enggak, cuma minum obat sendiri. Maminya nekat bener tuh ya. Saya gini, terus minum obat sendiri. Akhirnya anak saya berinisiatif buat saya ke dokter. Hari pertama waktu dicek ke dokter, dokternya bingung Bapak Ibu. Ibu ini bunyi jantungnya aneh. EKG. Terus setelah itu minum obat, dikasih obat. Harus dikendalikan ini semua hipertensi. Oke, saya balik lagi. Singkat cerita saya balik lagi setelah sekian bulan. Dokter periksa lagi gini, gak ada perubahan yang signifikan. Tetap aneh bunyinya jantungnya ya. Terus singkat cerita aku dirujuk lah ke dokter jantung. Dokter jantung kebetulan juga teman Bapak Ibu. Dia juga kaget, kok gak pernah sih ngeluh gitu ya. Selama ini kamu udah kayak gini loh kondisinya. Kayak gini gimana, saya tuh gak tahu gitu loh. Saya tuh sakit apa gitu kan. Nah Bapak Ibu supaya gak salah saya bacakan ya. Saya harus baca catatan saya ini. Oke. Ada yang namanya EF, itu Bapak Ibu lihat. Fungsi LF sistolik menurun dengan EF 39%. Bapak Ibu kalau menurut catatan kedokteran, fungsi sistolik LF itu yang normal 50-75%. Oke. Kalau dia borderline itu di 40-49%. Ini menunjukkan penurunan fungsi sedikit. Terus kemudian menurun, fungsi yang sudah menurun itu di bawah 40%. Dan fungsi dari sistolik LF yang menurun ini dikaitkan dengan yang disebut dengan gagal jantung Bapak Ibu. Di bawah itu, di bawah 40% itu, di bawah 35% itu sangat-sangat menurun dan sangat berisiko ya terhadap masalah jantung. Bapak Ibu lihat LF saya berapa? 39%. Saya udah termasuk jenis pasien yang mengalami gagal jantung Bapak Ibu.
pada saat itu. Tidak banyak orang yang tahu karena saya hanya cerita ke teman-teman dari MWM aja pada saat itu. Feni masih ingat ya, berdoa buat Cide. Nah, saya di kateter untuk memastikan jantung saya baik-baik aja atau jantung saya ada apa yang harus diperbaiki, dan singkat cerita tidak ditemukan apapun. Dan setelah 6-7 bulan harus melakukan eko kembali. Bapak Ibu lihat setelah 7 bulan apa yang terjadi dengan sistolik LF saya menjadi 71%. EF-nya menjadi 71%. Dan yang terakhir ini bulan Mei yang lalu sudah mencapai 72,5%. Bapak Ibu kalau Ibu tanya, hari ini Bu Forni masih minum obat enggak? Masih Bapak Ibu, masih minum obat. Saya memperbaiki pola makan, pola tidur, olahraga. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, pola makan, pola tidur, olahraga ini bagus diperbaiki. Tapi kalau yang namanya stres tidak dikelola, yang 3 ini acur, hancur Bapak Ibu. Stres itu karena apa? Your heart, hatimu nggak baik-baik saja. Saya harus mengelola hati saya Bapak Ibu. Saya harus bisa berdamai dengan keadaan, dengan situasi, dengan segalanya. Saya harus tahu bahwa tidak mudah hidup ini, tetapi saya harus bisa mengelola hati saya. Hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Jadi Bapak Ibu, setiap kali kerja saya nyalakan laptop, saya mendengar puji-pujian itu dari saya masuk kantor sampai saya pulang kantor. Kalau saya 8 jam di kantor, 8 jam itu musiknya bunyi. Ya, itu cara saya salah satunya. Tapi gak cuman itu. Your quality time with God is very important. Jadi benar-benar punya waktu dengan Tuhan saudara. Saya sekarang kalau mau nangis, nangis kemana? Suami udah gak ada. Ya kan? Ya udah berdoa. Nangis sampai meraung-raung ya nangislah bersama Tuhan saudara. Jadi penting Bapak Ibu buat kita untuk menjaga hati kita. Saya bersyukur kalau Tuhan bisa memperbaiki hati saya, jantung saya bersyukur dan dapat bonus. Ada pemulihan walaupun belum 100% masih tetap harus mengkonsumsi obat. Tapi saya percaya kuasa Tuhan itu dahsyat. Dan ini boleh terjadi kalau saya dikasih lepas langsung semua obatnya. Mungkin saya lupa Tuhan kali ya setelah itu. Tapi karena saya masih konsumsi obat, Tuhan masih bilang kamu masih tergantung ke aku. Ya, saya bilang siap, saya selalu bergantung kepada Tuhan. Jadi hari ini kita belajar, hati adalah medan pertempuran kehidupan dan destiny dari hidup kita. Jika kita kehilangan, kita akan kehilangan segalanya. Jika kita menjaganya, kita akan memelihara jiwa, iman, sukacita, tujuan hidup kita. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk memperhatikan tempat yang tidak terlihat, yaitu hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, saya jemput untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh belajar banyak Tuhan. Mengenal hati-Mu Tuhan. Kami boleh belajar untuk menjaga hati kami Tuhan. Kami siap berproses Tuhan. Kami mau berkomitmen untuk kami boleh waspada terhadap kehidupan ini. Kami boleh menjaga hati kami Tuhan dari segala kecemaran hidup dunia ini Tuhan. Tuhan tolong dan Tuhan sudah kirim Roh Kudus untuk menolong kami. Dan kami percaya pada saat kami berproses, kami berjalan bersama Engkau. Maka kami akan boleh melalui kemenangan demi kemenangan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hamba sudah selesai berhenti berbicara Tuhan. Tapi Engkau tidak berhenti berproses dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Setiap umat-Mu di tempat ini karena Engkau mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk kita ikuti mengingat kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Kita yang dulu berdosa, Tuhan berikan kasih karunia dan kita diselamatkan. Bapak Ibu, apakah ada di antara Bapak Ibu yang seharusnya mendapatkan roti dan anggur tapi belum mendapatkannya? Bisa angkat tangannya biar dilayani oleh para asyir. Ada satu di sebelah kanan saya. Baik.
Ada lagi? Semua sudah? Mari kita bangkit berdiri. Dan sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang kedua, firman Tuhan katakan demikian. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab Tuhan mengingatkan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, kita gagah, kita kaya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, anugerah dari Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Roti adalah lambang tubuh Kristus yang dihancurkan buat kita. Sehingga kita yang seharusnya binasa tapi beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan berisi anggur. Darahnya tercurah buat kita semua. Sehingga kita yang harusnya mati, tapi kita diselamatkan. Bukan karena kita hebat, semua karena oleh kasih karunia dan anugerah kebaikan Tuhan bagi kita. Kita mengingat kebaikan Tuhan, kita mengingat karunia Tuhan yang ada di dalam diri kita. Bukankah cawan yang berisi anggur yang kita ucapkan syukur ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, kami akan selalu mengingat di dalam hati kami Tuhan, bagaimana Engkau telah menyelamatkan kami. Kami jaga hidup kami Tuhan untuk kami senantiasa berjaga-jaga Tuhan. Sehingga kapanpun waktunya Engkau datang, kapanpun waktunya kami dipanggil, kami kedapatan setia kepadamu Bapa. Terima kasih buat korban-Mu Tuhan, sungguh kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh firman Tuhan tadi, boleh angkat tangannya? Yes, tepuk tangan dulu untuk Ibu Foni, untuk firman Tuhan. Terima kasih Ibu Foni sudah melayani kami dengan firman Tuhan. Kami belajar untuk tetap segenap hati ikut kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita semua mau mengikut Tuhan dengan segenap hati. Dari sekian juta bangsa Israel yang keluar dari Mesir, cuma 2 yang Tuhan izinkan masuk. Siapa namanya? Kaleb dan Yosua. Firman Tuhan bilang apa? Lain jiwa yang ada pada mereka karena mereka mengikut aku dengan apa? Segenap hatinya. Kita semua siap sedia jaga hati kita sampai kapanpun Tuhan datang, sampai kapanpun Tuhan panggil kita, kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menjaga tiap langkahmu, Tuhan akan senantiasa membawa engkau tetap naik dan tidak akan turun. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di keluargamu, diberkatilah engkau di pekerjaanmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan di dalam kehendak Tuhan. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, bagi kita semua yang percaya menerima berkat ini, sama-sama katakan amin di dalam nama Tuhan Yesus.